Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Di bawah probing persepsi spiritual Xiao Yan, ia bisa melihat itu di bawah jubah abu-abu, ada tidak adanya Doqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Old Yin San di hutan gunung di bawah ini bukanlah tubuhnya yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang teraglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan cara yang sangat tinggi. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, sebenarnya Old Yin San mungkin telah lama mengambil selaivat tubuh transformasi Bodhisattva dan meninggalkan Black Emperor City. Pikiran ini bergegas melalui hati Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresinya berangsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini tampaknya telah dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Old Yin San benar-benar dapat menggunakan rohnya untuk membentuk tubuh palsu yang kuat seperti itu, palsu pada dasarnya palsu. Di bawah probing persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terkena mata Xiao Yan. Namun, itu sudah agak terlambat sekarang. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu yang singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah Black Corner. Mengingat kekuatan Old Yin San, jika dia menyembunyikan auranya, sepertinya bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiao Yan dengan cepat dirasakan oleh Sufyan, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Semua dari mereka segera bertanya dengan bisikan lembut yang mengejutkan. The Old Yin San di bawah ini palsu. Selaiva transformasi tubuh Bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiao Yan tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka menjadi tercengang. Itu lama kemudian sebelum Sufyan memimpin dalam pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, palsu. Mengapa auranya sangat mirip? Ini seharusnya sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Yin San. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saja aku lihat untuk pertama kalinya. Selain guru aku khawatir dia adalah orang terbaik yang aku temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu. Xiao Yan perlahan menjawab, matanya dengan dingin menatap Old Yin San, yang tidak tampak panik meskipun dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan roh seseorang untuk membuat avatar. Metode unik semacam ini untuk menggunakan kekuatan spiritual adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah lihat. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, ia secara alami menyadari itu Yao Lao pasti jauh melampaui Old Yin San ketika datang ke penggunaan kekuatan spiritual. Setelah semua, nama terkenal Yao Sun Ze, nama terhormat untuk Douzun, tidak datang entah dari mana. Douzun itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Douzong. Pada tingkat itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua itu. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Douzong. Avatar spiritual. Sufyan dan dokter peri kecil tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun mereka juga elit Douzong,
Mereka berdua mengakui itu mereka tidak dapat menggumamkan semangat mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu tidak terduga itu Old Yin San benar-benar dapat mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sangat mungkin itu Old Yin San yang asli akan pergi sejak lama. Xiaoli merajut alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak keluar. Namun, kali ini, itu tidak terburu-buru menuju Old Yin San. Sebaliknya, itu terus berlama-lama di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggumpal avatar mungkin memungkinkan avatar untuk memiliki aura tubuh asli dan beberapa kekuatannya, masih akan ada sedikit koneksi terlepas dari seberapa jauh avatar dan tubuh yang sebenarnya. Meskipun koneksi ini sangat redup dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan benang dari koneksi tak kasat mata ini, dia mungkin bisa mencari tahu di mana sebenarnya tubuh Old Yin San. Kekuatan spiritual yang kuat saling berpotongan di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati disapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang spesialis dalam pelatihan Doqi tidak mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Doqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk memurnikan pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Old Yin San. Su Qian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan memejamkan mata. Mereka samar-samar merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Ini diam-diam menyebar ke langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan gunung berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang semula tetap diam, tidak mampu menahan keinginan mereka lagi. Selama periode waktu ini, bahkan ada sejumlah ahli yang bergabung untuk mendekati tubuh Old Yin San. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan dipaksa mundur setelah memuntahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Old Yin San dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari daerah itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan sedang menatap, jantung Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Aku telah merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekat sini. Kegembiraan melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya langsung menyapu avatar spiritual Old Yin San di hutan. Dia dengan tegas mengatakan, "The Little Fairy Doctor dan Ziyan, ikuti aku." Tetua pertama, kalian semua harus mengawasi tempat ini. Aku akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika kamu secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, kamu harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu persis hubungan seperti apa yang dijanjikan oleh avatar spiritual ini dan Old Yin San satu sama lain. Oleh karena itu, lebih baik jika kita sedikit lebih berhati-hati. Itu harus cukup hanya dengan dokter peri kecil dan aku di sisi itu.
Xiao Yan tersenyum. Dia memberi isyarat kepada dokter peri kecil dan Ziyan dengan tangannya dan tidak tinggal lama lagi. Sayap api hijau giok dengan cepat memanjang dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. The Little Fairy Doctor dan Ziyan mengikuti di belakang. Kelompok Suqian menghela napas lega ketika tatapan mereka menatap punggung kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Old Yingsan belum melarikan diri, masih ada kesempatan besar untuk mendapatkan selaiva tubuh transformasi Bodhisattva. Sekarang, kita akan melihat jenis taktik yang dimainkan oleh orang tua ini. Suqian tersenyum sedikit. Tatapannya perlahan-lahan beralih ke tubuh spiritual lama Yingsan, yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Suqian berada telah meledak menjadi pertempuran besar, sebuah kol yang terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang lelaki tua berambut kelabu duduk dengan kaki disilangkan di dalam kol. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang seperti pohon yang keriput berkedip-kedip seperti bunga di depannya. Mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut sekitar 10 menit sebelum pria tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyum dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya tertuju ke suatu titik di luar kol dengan cara yang seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" Hahaha, Old Yingsan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kamu sebenarnya mampu membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan aku yang lama. Ketika suara pria tua berambut abu-abu itu terdengar, orang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan muncul di luar kol. Salah satunya adalah mengejutkan pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qisan dan Mo Ye juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing. Mata Old Yingsan segera menyusut sedikit saat dia melihat di figur manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin ketika dia bertanya, apa pemimpin sekte yang direncanakan mau lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi Black Emperor sekte. Hahaha, iblis Tuaing, kamu bisa melupakan tentang menakutiku. Apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di wilayah Black Corner? Orang-orang dari wilayah Black Corner tidak membeli ini. Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. Bagaimana kamu menemukan aku? Ekspresi lama Yingsan sedikit merosot. Dia tiba-tiba tampaknya telah memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Kamu telah melakukan sesuatu pada selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Itu hanya sedikit jejak Ki. Mo Tianxing tertawa samar. Setan Tuaing, jangan tunda lagi untuk waktu yang lain. Setelah menggunakan avatar spiritual kamu, kekuatan kamu yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi kamu saat ini, kamu tidak cocok untuk leluhur ini, Douzong. Oleh karena itu, serahkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva kepada aku. Kamu akan membiarkan aku yang lama pergi jika aku menyerahkannya kepada kamu. Lama Yingsan menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, mustahil. Namun, aku dapat mengundang kamu untuk menjadi tamu jangka panjang di Black Emperor sekte aku. Sudut mulut Old Yingsan sedikit berkedut ketika dia mendengar ini. Sebuah kebimbangan segera muncul di matanya saat dia dengan galak tertawa. Mo Tianxing,
bahkan kondisi aku yang lama ini tidak mencapai puncaknya. Kamu benar-benar berpikir sederhana jika kamu ingin merebut selaivat tubuh bodhisattva transformasi dari tangan aku. Aura megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Yin San setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura megah ini, para anggota Black Emperor Sekte hadir, dengan pengecualian Mo Tianxing, mengambil beberapa langkah bergegas kembali. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Dalam hal ini, aku akan mencobanya. Rasa dingin yang lebat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dengan Old Yin San melonjak seperti banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka buat mengguncang kol itu sampai mulai bergetar. Banyak garis retak setebal lengan seseorang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan itu menciptakan atmosfer tegang pedang yang ditarik di dalam kol. Sama seperti pertempuran yang menggetarkan jiwa hendak meledak, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di atas langit. Hahaha, tidak disangka itu pertunjukan sebenarnya ada di sini. Aku hampir melewatkannya. Tawa tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka langsung berbalik ke arah di mana tawa itu berasal. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Old Yin San dan Mo Tianxing sedikit terkejut ketika mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang sangat besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Ini benar-benar Tuan Yan Xiao. Tidak disangka itu kamu telah melihat melalui trik iblis Ying ini." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat melihat Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan aku." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan lelang. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang membeli barang itu. Jika berita ini tersebar, itu tidak akan dianggap hal yang baik untuk Sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal yang paling penting dalam Black Corner Legend adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Kalau tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang apapun yang Black Emperor Sekte putuskan untuk diadakan di masa depan? Orang-orang akan khawatir itu hal yang mereka tawarkan dengan harga tinggi akan berakhir dengan direnggut oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, bukan saja mereka gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, sepertinya dia sudah lama meluncurkan serangan. Hihi, pemimpin sekte ini Mo tidak mau berpisah dengan selaivat transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk diam-diam merebutnya kembali. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Old Yin San menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di Little Predator yang berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Nyonya Tuaying, mencoba untuk mendapatkan angin atas dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu. Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan-lahan berbicara. Pemimpin sekte nada Mo sangat arogan. Kamu bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi saat ini dari aku yang lama ini tidak cocok untuk kamu,
kamu harus membayar dengan harga yang sangat terluka jika kamu ingin mengalahkan aku. Pada saat itu, Lama Ying San dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Makna dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa dikatakan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak cukup mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa pergi keluar dan mengambil risiko terluka serius untuk membunuh Old Ying San. Namun, kelompok Xiaoyan, yang terdiri dari 3 individu yang secara signifikan kuat telah tiba. Dia jelas mengerti dalam hatinya itu kelompok Xiaoyan telah datang karena selaifat tubuh bodhisattva transformasi. Jika dia mengalami luka serius dalam pertempuran dengan Ying Tuasan, Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu yang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying San semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiaoyan telah langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan sesuatu dengan sembrono. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkan baginya. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, ia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidaklah sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam call yang dipadatkan dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao yang tidak berani menyerang dengan ceroboh. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Ying San sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan 2 elit Dosongs. Hahaha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan di tengah suasana kaku ini. Pemimpin sekte Mo, silakan bicara. Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya sangat takut dan waspada terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum. Aku berasumsi itu Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan tubuh bodhisattva transformasi Selaifa, tidak? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua dapat bergandengan tangan untuk menangani Old Ying San. Jika kita mendapatkan selaifat tubuh bodhisattva transformasi dari tangannya, Sekte Kaisar Hitam aku tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, Sung Breaking Pill. Hahaha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan Yan Xiao? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar tatapan dengan dokter peri kecil di samping, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan mempercayai orang tua ini. Kamu telah melancarkan rencananya dan dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah kamu berpikir itu ia akan bersedia menyerahkan selaifat tubuh bodhisattva transformasi ke kamu? Lama Ying San dingin tertawa sementara Xiao Yan dalam pemikiran yang mendalam. Kamu berisik. Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki melesat keluar dengan eksplosif. Segera, itu seperti piton emas yang mendesis melalui udara menuju Old Ying San. Huff. Old Ying San juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangannya yang keriputnya memanjang sebelum tiba-tiba mengepal.
Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan itu warna emas. Doki sangat melanda itu ruang seperti substansi terdistorsi. Itu meledak menjadi suara gemetar bumi, dan keduanya dilenyapkan. Namun, pada saat yang sama itu mereka dimusnahkan. Riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergerak dengan keras beberapa kali. Beberapa batu besar berguling turun dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. Tuan Yang Xiao, tolong tenanglah. Aku yang lama menjaminmu itu selama kau mampu memberikan Zong memecahkan pil pada Sekte Kaisar Hitam, kita pasti tidak akan menyentuh tubuh bodhisattva itu. Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan tatapannya ke Xiao Yan setelah dia telah menyerang dalam kemarahan. Suaranya sangat tulus ketika dia berbicara. Xiao Yan tampak berpikir keras atas saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia melihatnya, Old Ying San dan Mo Tianxing ini adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dari kentut kepada mereka. Mereka tidak memiliki efek yang mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah salah satu yang tidak layak. Old Ying San juga bukan orang biasa. Semuanya akan jauh lebih mudah dan lebih sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya akan memiliki selaiva transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang harus diputuskan nanti. Namun, sama seperti Xiao yang berencana untuk menyetujui suara samar tiba-tiba bergema entah dari mana. Sekte pemimpinmu, jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa kamu perlu mencarinya? Bukankah Demon Flames Valley aku adalah pilihan yang lebih baik? Ekspresi dari semua yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan cara tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya bergegas dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, Elder pertama Fang Yan dan sesepuh dari Demon Flames Valley sedang melihat daerah dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari Demon Flames Valley. Alis Xiao Yan merajut erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Old Ying San juga menjadi agak buruk karena penampakan Demon Flames Valley. Pada saat ini, situasinya semakin memburuk baginya dengan munculnya sejumlah besar ahli. Menjadi milik selaiva transformasi tubuh bodhisattva, dia adalah target semua orang. Meskipun ia mungkin seorang elit dozong, setidaknya ada 3 orang yang hadir yang berasal dari kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1. Namun, jika itu menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Hahaha, itu tidak terduga itu bahkan Demon Flames Valley telah melihat melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing telah menenggelamkan saya awalnya. Tapi dia cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu yang memimpin kelompok Demon Flames Valley. Dia tersenyum dan berkata, boleh aku tahu siapa saja ahli ini? Berdasarkan apa yang diketahui oleh si tua, kepala lembah dari Demon Flames Valley tampaknya sedang dalam retret mendalam. Aku tidak berpikir itu kamu adalah dia, kan? Mister adalah VIP dari Demon Flames Valley kami. Pemimpin sekte Mo belum datang dan mengunjungi Demon Flames Valley kami untuk waktu yang lama. Kamu tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat berubah menjadi Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yang Xiao ini, oh, itu tidak benar.
Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan? Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi mengenakan dupeng. Karena itu, penampilannya juga telah terungkap. Karena itulah elder pertama Fang yang menjadi sadar akan identitasnya dengan satu tatapan. Setelah semua, cukup banyak orang di eselon atas dari Demon Flames Valley memiliki gambar Xiao Yan. Kepala Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Black Emperor Sekte semua tercengang ketika mendengar ini. Hahaha, jangan bilang padaku itu pemimpin Sekte Mo tidak tahu itu tuan ini Yan Xiao sebenarnya adalah kepala Xiao Gate itu, Xiao Yan. Saat itu, dia adalah yang tak tertandingi di bawah pusat perhatian dalam Black Corner Region untuk sementara waktu. Bahkan tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberi perhatian besar pada faksi baru ini dari daerah Black Corner. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan pemimpin misterius yang telah mendirikannya. Itu tidak terduga itu kepala misterius ini sebenarnya adalah Yang Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terkunci dengan kuat pada orang berjubah abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang karena mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain sangat padat. Cek, mengapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat familiar? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditularkan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melompat ketika mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu. Dia perlahan menariknya menjauh setelah tawa itu terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam gelap Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika jubah abu-abu itu terbuka. Ini benar-benar, kamu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.